Jadi sebagai bahan tambahan untuk kita menyikapi apa yang dilakukan oleh PB Porki terhadap dualisme ini, nanti ada dari resumenya itu bahwa beberapa saat sesudah PB Porki melakukan pengumuman tentang dualisme, maka saya dan Sekjen berinisiatif menyurati PB Porki untuk menyudahi ini dengan mereka memediasi agar tidak berlarut-larut. Dan itu ada nanti buktinya bahwa kita sudah menyurati bahwa kita beritikat baik dengan keberadaan PB Tako ini. Yang selanjutnya beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu, saya dihubungi saudara Tegusi untuk minta bertemu dengan saya membicarakan tentang Tako ini. Karena saya anggap dia adalah keluarga saya dan adik saya. Kami bertemu berdua empat mata dan saya pemberitahuan tentang pertemuan empat mata. Saya bicarakan juga dengan pengurus yang lain bahwa pertemuan ini katanya pertemuan silaturahmi. Dalam pertemuan itu dia meminta, gimana bang kalau abang bertemu dengan saudara Nurdin Tambolon. Saya bilang apa salahnya untuk membicarakan ini, tapi saya minta karena kondisi kesehatan perut saya kurang bagus, saya minta pertemuan di Medan. Dia tawarkan tanggal 22 Agustus. Saya bilang saya tidak bisa, hanya hari Sabtu dan Minggu. Senin sampai Jumat saya bisa. Akhirnya dia bilang akan saya usahakan bang. Dalam perjalanannya saya juga izinkan mereka ini bertemu dengan dia untuk membicarakan apa tentang kelanjutan rencana perdamaian itu. Dalam rencana itu titik temunya tentang pertemuan dengan Nurdin Tambolon sampai sekarang tidak ada realisasinya. Dan beberapa hari yang lalu kami menerima surat mereka kepada PB Porki menyatakan kita dalam proses perdamaian dengan Kubu Raja Amin Sirait. Padahal yang namanya proses perdamaian belum ada, hanya bicara-bicara aja. Karena kita belum bicara agenda apa dalam perdamaian ini, apa yang menjadi persoalan di dalam perselisihan ini. Dalam perselisihan ini adalah masalah pelanggaran ADRT, di mana saudara Nurdin Tambolon terpilih kembali yang bukan atas hasil munas, tapi atas penunjukan daripada Dewan Guru yang diketuai oleh saudara Effendi Sirait, yang notabene yang saya kenal, yang saya tahu, sabuk putihnya pun saya nggak tahu di mana dia. Saya jelas bilang ini karena saya lahir dari Tako, saya pernah menjadi ketua Tako dan saya pernah menjadi ketua Porki, harian Porki di Sumatera Utara. Jadi orang bisa tahu jejak digital saya tentang saya ada di karate, khususnya di Tako ini. Yang kedua, kasihan murid-murid. Ada kenaikan sabuk dan 5 ditandatangani orang yang tidak berkompeten. Makanya saya bilang kemarin kepada murid-murid yang diberikan dan yang ditandatangani saudara Effendi Sirait, bertobatlah. Kembalilah ke jalan yang benar. Jangan Anda ditandatangani orang yang tidak berkompeten. Saya sendiri pun tidak berani menandatangani karena saya tidak berkompeten di situ. Selanjutnya, saya menunggu-nunggu tidak ada realisasi dan akhirnya kami temukan surat itu. Yang notabene menjungkir balikan sepertinya sudah ada rekonsiliasi. Padahal hanya bicara-bicara informal. Tidak ada bicara formal. Dan kami terbentuknya ini resmi. Kenapa? Karena kami melakukan munas berdasarkan amanat anggaran dasar anggaran rumah tangga. Saya terpilih. Bukan saya yang memilih, saya terpilih secara aklamasi dan ditunjuk menjadi ketua formatur. Dan kami bentuklah formatur dan ini semua kami notariskan. Dan sudah kita laporkan surat ini kepada PB Porki. PB Porki melihat inilah maka menyatakan kita dualisme. Karena mereka lihat kekuatan formalnya kita jelas. Jadi kepada kawan-kawan pers, kita tidak ingin memperkeruh masalah ini. Tapi kita mau menegakkan ini dalam bingkai yang benar. Ya, kita tidak sedang membenarkan diri, kita juga mau memperbaharui supaya agenda-agenda besar, khususnya atlet dan masa depan atlet akan terjawab. Karena apa? Di ujung mata kita 2024, kita tuan rumah PON. Kalau kita nggak bisa berkontribusi di sini, kemudian banyak agenda-agenda lain yang menyangkut dengan PB Porki. Karena PB Porki adalah induk dari pembinaan daripada olahraga karate.
Yang ironisnya kita salah satu pendiri, kita pula diisolir, diblokir. Ini kan suatu aib bagi kami. Tapi kami tidak mau memperpanjang ini dengan cara bagaimana rekonsiliasinya, kembalikan ke hito, kembalikan kepada yang sebenarnya, bahwa segala sesuatu dalam pemilihan, dalam agenda apapun dalam organisasi yang tertinggi, yang terbesar adalah Munas atau Kongres. Disitulah nanti akan ada kisi-kisi ADRT yang baru atau perubahan atau segala macam. Jadi apapun organisasinya, agenda yang tertinggi terbesar adalah Munas, Mubes atau Kongres. Kita sudah lihat itu. Dan itu yang diamanatkan dalam undang-undang berorganisasi di Indonesia. Demikian kira-kira saya sampaikan, lebih dan kurang nanti akan ditambahi oleh saudara-saudara yang lain.